Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wulandari, NIM 105200296, dosen pengampu Nia Hiliyati M.Hum, kelas 1B Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ketahanan nasional. Yang kedua, konsepsi ketahanan nasional. Yang ketiga, tujuan ketahanan nasional. Yang keempat, fungsi ketahanan nasional. Yang kelima, perwujudan ketahanan nasional. Dan yang keenam, ciri dan asas ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh, dalam rangka kesadaran perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Ketahanan nasional berasal dari kata tahan menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri, dan tidak terkena menyerah. Ketahanan nasional berbicara tentang perihal kuat, teguh hati, atau ketabahan. Konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi perkembangan kekuatan nasional melalui peraturan dan penyelenggaraan kesehatan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan dapat terpadu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan keteguhan bangsa yang kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata, rohani dan jasmani. Tujuan ketahanan nasional. Yang pertama, ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang bertahan menderita dengan beban yang dipikulnya. Yang kedua, ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak. Yang ketiga, keuletan adalah usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Yang keempat, identitas yaitu ciri khas suatu bangsa atau negara. Yang kelima, integritas yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional. Yang keenam, hambatan dan gangguan adalah hal dari luar atau dari dalam diri yang bersifat melemahkan. Fungsi ketahanan nasional. Yang pertama, daya tangkal. Berkedudukan sebagai konsep penangkalan ketahanan nasional Indonesia, ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, pengarahan dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja yang dibuat pemerintah yang membuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga, pengarahan bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Perwujudan ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan memelihara persatuan dan kesatuan. Yang kedua, ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik yang berdasarkan demokrasi yang bertumpu pada perkembangan demokrasi Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, ketahanan ekonomi adalah berdasar kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang keempat, ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang menjiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila. Yang kelima, pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat. Ciri dan asas ketahanan nasional. Ciri ketahanan nasional terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ketahanan nasional merupakan persyaratan utama bagi bangsa yang maju dan yang akan memberikan dorongan untuk mengatasi tantangan. Yang kedua, menuju mempertahankan kelangsungan hidup. Bangsa Indonesia yang baru membangun dirinya
tidak lepas dari pencapaian tujuan yang dicita-citakannya. Yang ketiga, ketahanan nasional diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa. Ketahanan nasional mempunyai 4 sifat. Yang pertama, mandiri. Ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta pada keuletan dan ketangguhan. Yang kedua, dinamis. Ketahanan nasional tidaklah tetap. Yang ketiga, konsultasi dan kerjasama. Konsep ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis. Dan yang keempat, di bawah, keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut akan meningkat kemampuan bangsa. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.